Oke, halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di acara BP Bintan Bercakap. Sebenarnya perkenalkan, saya Talita Salsabila selaku host di acara podcast hari ini. Dan di podcast ini kita akan berbagi cerita mengenai pandangan dan pembahasan menarik nih mengenai Pulau Bintan. Oke, dan di sebelah saya sudah ada Bapak Farid selaku Kepala BP Bintan. Boleh saya dulu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih kita bisa perkenalan dulu ya, teman-teman. Oke, jadi di sini di sebelah saya sudah ada Bapak Farid Irfan Sidik selaku Kepala BP Bintan tahun periode 2021-2025 ya, Pak. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya Fakultas Hukum dan sekarang menjadi Kepala BP Bintan. Dengan menjadinya Kepala BP Bintan, Bapak Farid mempermudah jalannya investasi di Kabupaten Bintan dengan mengintegrasikan seluruh sistem perizinan agar terhubung langsung ke pemerintah pusat. Dan mencatat investasi senilai Rp 1 triliun lebih dari 37 perusahaan dan secara langsung membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat Bintan. Ini wow banget ya teman-teman, Bapak Farid. Kemudian selama masa penjabatannya sebagai Kepala BP Bintan, Bapak Farid telah mendapatkan penghargaan untuk kategori Outstanding Innovators in Culture and Leisure Tourism dari Road to CBNC Award 2023 sebagai Best Government Leader atau keberhasilan mengembangkan investasi di kawasan Bintan. Ini boleh tepuk tangan dulu buat Pak Farid. Makasih. Oke, sebelumnya nih Pak, ini kan tanggal 27 nih hari Pilkada nih. Di hari yang mendung-mendung cerah ini, kita tentunya sudah menggunakan hak suara kita di Pilkada serentak dan 2024 ini. Oke, sepertinya kita bisa langsung masuk ke pertanyaan Pak, atau mungkin ada Bapak yang mau disampaikan dulu? Cukup lah, saya jawab aja nanti. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaannya seputar Kepulauan Bintan ya Pak. Ya. Untuk sejarah dan peran kawasan bebas Bintan. Nah, Bapak bisa ceritakan latar belakang terbentuknya kawasan bebas Bintan dan apa peran utamanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan ini? Sebelumnya terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin lebih lengkapnya disebutnya itu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Oke. Atau biasa dikenal dengan kawasan KPBPB. Nah, kawasan perdagangan bebas ini atau yang umum dikenal sebagai kawasan free trade zone itu memang terbentuk atas kebutuhan yang dilihat oleh pemerintah pusat terhadap daerah terutama Kabupaten Bintan. Mungkin kita sudah lebih dulu mengenal ada yang namanya BP Batam. Iya, benar. Ya, BP Batam dia lebih senior dari kita. Jauh sebelum kita dibentuk, BP Batam sudah terbentuk karena memang dulunya BP Batam ini berangkat dari ideologi Badan Otorita Batam. Ya. Sehingga mereka berganti baju menjadi BP dan barulah terbit BP-BP yang lain. Nah, latar belakang terbentuknya itu sendiri memang karena yang pertama diharapkan dengan terbentuknya kawasan perdagangan bebas ini dapat meningkatkan realisasi investasi, yang dimana realisasi investasi ini tentu pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara umum di Indonesia tentunya. Nah, melihat secara letak geografis Bintan ini sangat strategis, di mana kita ketahui bahwa Bintan ini berada di perairan Selat Malaka dan juga sangat dekat dengan Johor dan Singapura, di mana memang aktivitas ekonomi di atas lautnya sangat tinggi. Ada kapal peti kemas dan lain-lain yang memang membawa logistik yang juga menunjang kegiatan ekspor impor tentunya. Sehingga melihat potensi yang luar biasa itu, pemerintah pusat berinisiasi berharap untuk Bintan bisa menjadi salah satu hub logistik dari alur perdagangan Selat Malaka ini.
Nah, karena Batam sudah berjalan, tentu kita melihat dong peluang-peluang lain. Iya, benar. Salah satunya adalah Bintan gitu, dengan kawasan yang masih sangat terbuka, sangat luas dan sangat memungkinkan untuk tumbuhnya investasi-investasi baru, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Oke. Nah, setelah itu baru diatur secara rinci lagi dalam PP 41 tahun 2021 mengenai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas Bintan khususnya. Oke. Nah, itu yang mendasari kenapa BP Bintan ini dibentuk. Nah, sehingga kita berharap dengan diberinya fasilitas free trade zone ini bisa menarik minat investor-investor, maupun itu PMA, penanam modal asing, ataupun PMDN yang di dalam negeri. Nah, diharapkan ketika investasi tersebut hadir, mereka bisa berinvestasi di Bintan, sehingga Bintan bisa menjadi salah satu kabupaten yang maju, sehingga juga bisa menopang dan mendukung seluruh aktivitas ekonomi pasar internasional maupun nasional. Itu latar belakangnya terbentuknya KPBPB Bintan. KBP Bintan. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa saja keunggulan yang ditawarkan kawasan perdagangan bebas Bintan bagi investor lokal maupun asing? Dan bagaimana membedakan Bintan dari kawasan perdagangan bebas lainnya di Indonesia? Iya, jadi kalau misalkan kita bicara keuntungan atau fasilitas apa yang diberikan oleh BP atau KPBPB Bintan, ya kita sepakati ya BP Bintan deh, BP biar gampang. Bintan, ya. Yang diberikan oleh BP Bintan, sebetulnya kalau ditanya keunggulan apa sih dibandingin BP-BP lain, tentu nggak ada. Karena kita berada di dalam satu payung hukum yang sama. Sehingga fasilitas yang diberikan kurang lebih sama. Mungkin yang ada bedanya adalah kebijakan-kebijakan dari masing-masing kepala BP-nya, kan gitu. Nah, kalau misalkan keuntungan secara umum yang bisa ditawarkan oleh BP Bintan atau BP-BP lain, yang pertama adalah kita ada pembebasan pajak dan bea masuk. Di mana itu menjadi salah satu hal yang paling paling sensitif ya dalam aktivitas ekspor impor, karena itu bisa menjadi beban tentunya bagi para pelaku usaha yang melakukan ekspor impor di dalam kawasan. Nah, sehingga dengan terbentuknya aturan yang menjadikan menjadikan Bintan sebagai kawasan free trade zone, sehingga memiliki kekhususan, di mana kekhususan itu yaitu menghapuskan pajak-pajak tadi. Jadi memberi nafas baru lah bagi para pelaku usaha atau investor yang beraktivitas di dalam kawasan free trade zone Bintan. Jadi yang pertama adalah penghapusan pajak dan bea masuk, yang kedua adalah komitmen pemerintahnya. Komitmen pemerintah, Jadi mengingat bahwa kita ini adalah kawasan free trade zone atau kawasan bebas yang memiliki aturan khusus, sehingga kita juga mempunyai perhatian khusus tentunya pada pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan kita. Di mana kami BP Kawasan Bintan dan tentunya juga berikut dengan Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati Kabupaten Bintan itu sepakat dan berkomitmen untuk mendukung segala bentuk kemudahan yang bisa diberikan pada para investor yang investasi di kawasan kami. Tentunya kita juga mempunyai batasan-batasan yang perlu kita jaga, sehingga apa yang menjadi kebijakan kita juga tidak menabrak aturan yang lebih tinggi, tapi tetap bisa kita berikan terhadap pelaku usaha agar mereka merasa bahwa investasi di Bintan itu adalah langkah yang tepat, kan gitu. Selanjutnya nih, pertanyaan yang ketiga. Sektor ekonomi apa saja yang menjadi fokus pengembangan kawasan bebas Bintan saat ini? Apakah ada sektor tertentu yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, Pak? Jadi kalau kita bicara sektor, di kawasan Bintan sendiri itu ada 2 sektor unggulan hari ini. Apa saja itu? Sektor yang pertama adalah pariwisata. Tentunya. Yang kedua adalah industri. Di kawasan Bintan sendiri kita mempunyai privilege, mempunyai nilai jual lebih. Karena hari ini di kawasan BP Bintan
itu sudah berdiri dua eh, dua bisa disebut sebagai leading sektornya masing-masing kategori nih. Yang satu kita punya Bintan Resort Cakrawala Oke. atau yang biasa kita kenal BRC. BRC. Mereka adalah pemilik dan pengelola kawasan pariwisata Lagoy. Oh Ya, ya. jadi mereka adalah pemilik dan sekaligus pengelola secara administrasi di kawasan Lagoy. Lagoy. Oke. Yang kedua kita memiliki PT BIE. PT BIE Ya, apa itu Pak? atau itu kepanjangannya Bintan Inti Industrial Estate. Nah, PT Bintan Inti Industrial Estate ini berada di Kecamatan Lobam, di mana memang BIE ini menjadi sebuah sudah ditetapkan menjadi kawasan industri. Oke. Yang notabene memang aktivitas di sana adalah industri kapal, galangan kapal, terus industri manufaktur, habis itu juga assembling, semua lengkap di sana. Bahkan sampai industri pangan pun ada di dalam sana. Oke. Jadi kita di Bintan itu sudah memiliki industri halal hub. Halal Hub. Oke. Halal hub ini sekarang di dunia investasi maupun di dunia ekonomi dunia saat ini itu sedang bahasa kita kalau di lapangan itu seksi lah. Oke. Seksi itu dalam arti banyak orang yang lagi tertuju ke arah sana gitu. Di mana bahwa kita adalah Indonesia adalah mayoritas adalah Muslim, sehingga kita berharap besar Indonesia bisa menjadi barometer atau hub bagi industri halal untuk di kawasan Asia Tenggara. Oke. Itu yang lagi kita gencar ya. perjuangkan. Kita lagi cari para investor untuk hadir di Bintan untuk mengembangkan atau membangun kawasan industri halal tadi, sehingga itu bisa menjadi barometer ke depannya kita harapkan. Oke, begitu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana BP Bintan memastikan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang mendukung baik untuk investor maupun masyarakat lokal? Oke. Kalau kita bicara infrastruktur ini kan luas banget ya. Iya, Maksudnya banyak kategorinya gitu. Iya, benar. Tapi hari ini yang tentu sudah saya bisa bicara karena ini sudah saya lakukan, sudah dilaksanakan gitu. Kita menjamin aktivitas logistik para pelaku usaha ini bisa terakomodir dengan baik. Oke. Dengan adanya terminal-terminal khusus, terminal umum, pelabuhan bongkar muat peti kemas, itu sudah kita tunjuk, sudah kita siapkan. Dan tentunya yang secara berjenjang dan rutin kita laksanakan tuh memang infrastruktur jalan. Kita bangun terus, kita kembangkan karena Bintan menjadi salah satu kabupaten yang memiliki daratan cukup luas dibanding kabupaten-kabupaten lain, menjadi salah satu yang terluas, sehingga memang dan pembangunannya mungkin belum sepenuhnya merata, sehingga BP melihat kebutuhan terhadap infrastruktur jalan itu sangat penting hari ini, di mana kita sadar betul bahwa jalanan yang memadai, yang mumpuni akan mempermudah mobilitas para pelaku usaha untuk membawa barang-barang industri mereka, maupun juga termasuk untuk menunjang atau memanjakan para wisatawan yang hadir tentunya. Iya, benar sekali. Ya kan, kalau misalkan kita punya jalannya jelek, terus nggak nyaman, itu dapat memberi kesan yang kurang apik, kurang baik gitu bagi para pelaku usaha, sehingga nanti membawa cerita kurang baik juga keluar tentunya. Benar sekali. Jadi kita fokus sekarang pengembangan jalan yang pertama, yang kedua infrastruktur penerangan jalan ya. Penerangan jalan. Jadi tidak hanya jalan yang kita bagusin, bahwa BP juga memiliki standar. Iya. Mungkin bisa saya sampaikan, di kita sendiri sudah banyak jalan-jalan existing aset daerah itu kita minta dan dihibahkan ke kita, sehingga kita tingkatkan kualitasnya. Yang tadinya mungkin luas jalannya hanya 6 meter, sekarang menjadi 12 meter, menjadi standarnya BP, sehingga untuk mobilitas mobil-mobil besar, bus maupun kendaraan pribadi itu jauh lebih aman dan nyaman. Okay. Yang kedua tadi saya sudah sampaikan bahwa lampu jalan. Lampu jalan. Kita juga sudah
meningkatkan kualitas lampu jalan kita yang dulunya konvensional menggunakan listrik, sekarang kita sudah menggunakan solar panel. Jadi hampir semua titik PJU di kawasan Free Trade Zone Bintan atau di kawasannya BP Bintan sudah kita mulai pasang lampu jalan yang berbasis solar panel. Atau kita bisa kenal dengan bahasa sekarang EBT, energi baru terbarukan. Nah, sekarang sudah mulai beralih ke sana semua. Kita juga pakai standar dari pusat untuk lumens dan keterangan yang digunakan. Kan dia ada standar untuk jalanan dalam kota, lintas provinsi maupun di dalam perumahan itu kan ada standarnya. Kita sudah ikuti semua standar itu, bahkan alhamdulillah kita pernah dipuji lah istilahnya, dapat apresiasi dari pusat. Mengingat bahwa Kabupaten Bintan saat ini penyebaran penduduknya masih cukup minim, masih cukup sepi gitu ya, karena mereka kan biasa di satu desa ramai, terus berapa kilo di jalan tuh sepi banget, baru ada lagi. Tapi itu tidak mengurangi juga semangat kita untuk membangun infrastruktur tadi. Karena tujuan kita sangatlah besar, tidak hanya di skop itu saja. Kita juga melihat potensi-potensi yang ada, adanya wisatawan asing segala macam, orang dari banyak daerah datang, dan kita berharap bahwa Bintan nantinya akan menjadi salah satu kabupaten yang bisa menyusul Batam sesegera mungkin, karena potensi itu sudah terlihat sebetulnya. Tinggal bagaimana komitmen kita, masyarakat maupun pemerintah daerah, juga kami sebagai lembaga vertikal untuk mendorong dan menjaga konsistensi agar Bintan ke depannya betul-betul bisa menjadi kabupaten yang sangat maju, yang sangat memanjakan para wisatawan, maupun juga memberi rasa nyaman dan aman para mereka-mereka yang datang dari luar kota, dari luar negeri, yang mau investasi maupun yang hanya berlibur, itu bisa memberikan rasa nyaman dan aman tentunya ke depannya. Kemarin juga saya sempat nih Pak jalan-jalan ke Bintan nih. Ini pertama kali ya Pak saya ke sana tuh, bener-bener meskipun perjalanan jauh itu nggak kerasa karena jalannya bagus. Alhamdulillah. Jadi saya ngerasa kayak kemana kemarin? Kemarin itu saya saya berangkat dari Punggur ke Uban. Kami motoran. Jadi naik Roro ya? Iya benar, naik Roro. Itu kami bermotor tuh Pak, kan jalan mau ke Pinang. Tuh. Jadi melintasi lintas barat lanjutan. Benar itu. Itu kan jalannya masih terbilang sepi ya Pak ya. Masih terbilang sepi, betul. Tapi meskipun sepi gitu bagus gitu jalannya. Jadi kayak perjalanannya tuh nggak ngerasa capek juga. Tapi kemarin hujan lebat sih itu yang buat agak terkendala sedikit kemarin. Tapi menyenangkan sih jalan-jalan di Bintan. Jadi memang itu juga yang menjadi, sebetulnya ada sisi yang cukup mengkhawatirkan dengan kondisi sepi yang tadi Mbak sampaikan. Bahwa kita membangun jalan itu punya standar yang saya sampaikan tadi. Kita mengutamakan kualitas sehingga jalan itu sangat nyaman. Namun dengan bentang panjangnya jalan itu, kemarin itu kendala kita adalah di penerangan. Jadi ketika jalan itu dibangun dulu tidak diimbangi langsung dengan penerangan. Karena kan kita bertahap nih. Anggaran kita kan dari pusat juga tidak semerta-merta untuk bisa mengakomodir seluruh kebutuhan kan. Tentu bertahap. Nah, jadi dulu tuh keluhannya kekurangannya itu adalah lampu jalan. Nah, di 2-3 tahun belakangan ini kita fokus. Terhitung sejak saya menjadi kepala BP, saya menerima masukan dari masyarakat maupun para pelaku usaha. Sehingga 2-3 tahun belakangan ini kita cukup intens dan cukup fokus terhadap pembangunan lampu jalan yang ada di lintas barat lanjutan maupun titik-titik strategis lain yang notabene sudah ada existing jalan punyanya BP. Nah, itu kita lagi sedang sisip untuk lengkapi kebutuhan lampu jalannya. Tapi waktu itu kan kami perginya siang, jadi kayak pemandangannya tuh bagus banget selama di jalan. Gitu ya. Apalagi Gunung Bintan tuh Pak. Jadi memang karena dibahas mengenai keindahan alam tadi, mungkin saya juga bisa sampaikan bahwa Bintan ini spesial. Kenapa saya bilang spesial?
pendekatan terhadap apa ya, nilai jual daerahnya, memang kita mengutamakan pariwisata, sektor pariwisata. Sektor pariwisata, Ya, oke. karena memang secara existing pariwisata ini sudah terbangun sejak lama. Sejak lama. Sejak lama itu sudah ada. Ketika saya masuk, saya melihat kita kan juga pasti cari tahu ya, Iya, apa sih potensi terbaik yang bisa kita berikan pada pasar internasional nih, atau para pelaku usaha maupun uh, turis-turis mancanegara. Jadi kita lihat Bintan itu punya pantai yang indah, pantai. Oke. Oke. punya pariwisata gurun pasir. Gurun pasir, sepertinya saya harus ke sana Ya, gitu. jadi sudah ada pantai, Pantai, ada gurun gurun pasir, pasir, ada Gunung Bintan, Gunung Bintan. ya, Oke. yang terakhir ada mangrove. Mangrove. Ya. Oke. Jadi, nah, saya sedikit bercerita tentang mangrove karena memang mangrove ini belum terlalu umum Iya. dikenal, jangankan dengan wisatawan nasional maupun internasional, dengan wisatawan lokal saja mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa Bintan saat ini sedang mempersiapkan pariwisata jenis pariwisata baru Ya. yang berbasis mangrove. Mangrove. Oke. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa mangrove ini sekarang sudah menjadi apa ya, aset dunia lah yang benar-benar dilindungi karena memang tingkat keberadaannya sudah mulai menipis. Iya, benar. Sedangkan untuk menciptakan itu butuh waktu yang sangat amat Benar panjang mangrove itu. Sehingga mungkin kalau sekarang kayak saya nanam, yang bakal nikmatinya nanti anak saya ketika sudah dewasa. Mungkin Iya. saya udah kakek-kakek atau nggak tahu lah umur berapa gitu. Iya. Karena dia butuh rentan waktu Waktu. puluhan sampai ratusan tahun untuk dia betul-betul menjadi kawasan mangrove. Nah, sehingga memang kita betul-betul bersyukur di Bintan kita memiliki potensi itu. Potensi. Dan baru tahun ini, alhamdulillah saya berhasil, di zaman saya ini saya berhasil untuk membuka atau meningkatkan dan membangun infrastruktur yang menunjang ke dalam kawasan mangrove tadi. Tentu memang itu juga bukan hal yang mudah ya. Iya, benar Karena sekali. tidak hanya sebatas membangun jalan maupun mempersiapkan itu, melainkan yang paling beratnya adalah nanti mengawal atau menjaga agar bagaimana kegiatan tersebut memberikan nilai positif tanpa harus merusak ekosistem si mangrove-nya sendiri. Oke, benar. Jadi memang saya semenjak saya tetapkan untuk membangun jalan, infrastruktur jalan dan lampu jalan di kawasan mangrove, saya langsung panggil para pelaku usaha yang hari ini sudah existing ada di sana, seperti yang punya kelong dan penginapan kecil-kecil yang ada di sana. Itu saya panggil, kita kumpul termasuk dengan perangkat desa, kita juga diskusi. Saya tegaskan bahwa saya akan mendukung Oke. kawasan ini untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata baru dengan kami membuka akses tersebut, kita bangun jalannya, kita siapin lampu jalannya, bahkan kita akan pasarkan ke pasar internasional nanti ketika kita ada kegiatan-kegiatan di luar. Tapi saya minta satu komitmen saja dari kalian, saya bilang. Iya, apa itu, Pak? Bahwa saya tidak ingin ketika ini nanti bisa berkembang, mangrove-nya malah yang kalah. Oh, ya. Gitu loh. Saya khawatir begitu ini terbuka, ramai, ya namanya pengusaha kan pasti kan orientasinya adalah keuntungan. Iya, benar ya kan? sekali. Semakin besar keuntungannya, semakin dia sukses sebagai pengusaha, Iya. betul kan? Nah, saya tidak menyalahkan logika itu. Iya. Prinsip itu saya tidak salahkan, tapi perlu digarisbawahi bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab kita besar di sini, yaitu bagaimana caranya ekosistem mangrove-nya itu harus betul-betul terjaga. Iya, benar. Gitu kan. Jadi memang itu yang selalu saya doktrin dan tanamkan ke kawan-kawan di lapangan, ya mau perangkat desa, masyarakat maupun para pelaku usaha yang sudah ada di sana. Saya hanya minta itu, saya bilang. Saya akan support kegiatan pariwisata di sini. Bagaimana saya juga akan bantu berpikir bagaimana untuk meningkatkan kunjungan mancanegara dan lain-lain. Tapi saya minta tolong ekosistem mangrove-nya harus betul-betul dijaga, dirawat, disayangi, sehingga
untuk jangka waktu yang panjang nanti semua orang masih betul-betul bisa menikmati Menikmati. itu, dan kita juga menjaga agar tidak berpotensi menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Oh iya, benar sekali. Karena mangrove ini kan diatur di dalam aturan, Iya. terutama di Kementerian Lingkungan Hidup itu kan diatur. Ada aturan-aturan yang secara spesifik mengatur mengenai kawasan mangrove itu, sehingga itu juga menjadi guidance, menjadi pemandu kita agar kita jangan sampai nanti melanggar hal-hal tersebut. Oke, itu, Mbak. seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa saja rencana jangka pendek dan panjang BP Bintan dalam mengembangkan kawasan perdagangan bebas ini? Dan tantangan apa yang dihadapi dalam upaya mencapai visi tersebut? Menjawab pertanyaan tadi, jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi memang kalau untuk jangka pendek kita punya RJP, rencana jangka pendek, yaitu rentan waktunya adalah 5 tahun. Oke. Ya, terhitung dari tahun 2020 sampai 2025 kemarin RJP kita. Di dalam rencana jangka pendek selama 5 tahun ini kita berfokus kepada peningkatan kualitas SDM. Oke. Sumber daya manusianya, di mana memang kita memahami betul ketika kualitas SDM kita meningkat, tentu regulasi kebijakan maupun peran dari para SDM ini akan jauh lebih luas dan besar memberikan kontribusinya terhadap pembangunan di kawasan kita. Kita juga dalam jangka pendek ini, dalam 5 tahun itu, kita juga fokus terhadap penyusunan rencana induk. Di mana rencana induk ini adalah rencana yang kita susun untuk mengetahui arah pembangunan di kawasan FTZ itu sendiri, di kawasan Free Trade Zone itu sendiri, sehingga kita memang fokus di rinduknya. Sebagai rinduk, nanti baru turunan rinduknya itu ada namanya rencana rinci. Itu biasa kita bisa menentukan, oh ini kawasan ini, klaster ini untuk pariwisata, penataan kotanya, terus habis itu juga pembangunannya biar agar merata, semua itu kita atur nantinya. Itu untuk jangka pendeknya. Kalau untuk ada satu lagi untuk jangka pendeknya itu kita fokus juga terhadap harmonisasi kebijakan. Jadi kebijakan yang diberikan atau dibuat oleh Kepala BP tentu juga harus sesuai dan searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, itu maupun itu Bupati ataupun Gubernur. Di mana memang tujuan kami, BP, Bupati, Gubernur, atau provinsi, kabupaten maupun lembaga vertikal ini semerta-merta untuk kebaikan masyarakat, kemajuan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat secara spesifik, dan secara umumnya untuk mendukung Indonesia menjadi negara yang maju, yang besar tentunya ya. Jadi memang kita harus selaras agar tidak berbenturan. Karena kita sadar ketika kebijakan ini berbenturan, yang dikorbankan itu adalah pelaku usaha maupun masyarakat. Jadi kita sangat menjaga, antisipasi, jangan sampai terjadinya kebenturan kebijakan tadi yang mengakibatkan atau yang dirugikan adalah para pelaku usaha maupun masyarakat. Karena itu sangat tidak adil buat masyarakat maupun pelaku usaha tentunya. Sepanjang 15 tahun. Jangka panjang itu. Jadi dari 2000 kita akan bikin itu di 2030 sampai 2045. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aktivitas ekonomi internasional itu sangat tinggi aktivitasnya di Selat Malaka ini. Sehingga kita berharap tentunya Bintan bisa menjadi salah satu hub atau tempat transitnya, tempat berlabuhnya para pelaku ekonomi internasional ini, pelaku usaha internasional ini. Sehingga memang kita akan berfokus terhadap pengembangan hub tadi, hub logistik untuk aktivitas ekonomi secara internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tentunya berfokus terhadap menjaga kestabilan atau stabilitas ekonomi di kawasan Bintan itu sendiri. Jangan sampai nanti kita menghadapi penurunan capaian
atau kegagalan-kegagalan capaian realisasi yang tentunya akan berdampak domino sampai ke pusat, sehingga kita menjaga bagaimana agar ritmenya tetap bisa stabil dan justru tujuannya harus meningkat, jangan sampai turun gitu, Ya, benar apa sekali. namanya Kualitasnya. capaiannya. Dan yang terakhir itu kita mengembangkan infrastruktur berkelanjutan. Dimana yang tadi saya mungkin sudah singgung juga bahwa Bintan berfokus terhadap infrastruktur penunjang bagi aktivitas ekonomi yang ada di dalam kawasan Free Trade Zone Bintan. Nah, kedepannya tentunya kita tidak akan melepaskan itu karena PR kita masih cukup banyak. Bintan sangatlah luas, masih banyak kawasan yang belum terbuka dan yang memiliki potensi tentunya, sehingga itu juga menjadi tanggung jawab kami bagaimana mengoptimalkan seluruh kawasan Free Trade Zone Bintan agar dapat menjadi kawasan-kawasan baru bagi para pelaku usaha dapat berinvestasi yang tentunya suatu saat diharapkan dapat menopang atau mendukung Bintan menjadi kabupaten yang maju, bahkan mungkin bisa mengejar Batam di kemudian hari. Nah, terakhir tadi disinggung juga ya kendala apa sih Kendala apa yang dihadapi oleh BP Bintan untuk mencapai target-target tadi. juga. Jadi memang ini jawaban klasik sebetulnya. Di beberapa kali saya diundang podcast maupun diwawancarai, saya selalu jawab hal ini. Yang pertama, kendala kami itu adalah kelembagaan. Mungkin banyak orang belum tahu bahwa BP Bintan ini secara lembaga belum utuh. Di mana memang BP Bintan itu diatur di dalam PP nomor 41 tahun 2021 yang saya sampaikan tadi tentang KPBPB Bintan. Di dalam peraturan pemerintah nomor 41 ini ada satu poin yang menyatakan bahwa terhitung setelah terbitnya PP ini, 6 bulan setelah terbitnya PP ini, maka harus terbit juga yang namanya SK Dewan Kawasan. SK Dewan Kawasan. Jadi Dewan Kawasan itu adalah dewan yang membawahi itu para BPBP. Oh gitu ya. Di dalam PP 41 tahun 2021, Ketua Dewan Kawasan yang ditunjuk oleh Presiden adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang hari ini adalah Pak Erlangga Hartarto. Sehingga kami semua itu ada di bawah beliau lah istilahnya, kurang lebih begitu. Nah, amanat yang diberikan oleh PP 6 bulan setelah terbitnya PP tersebut harus terbit SK Dewan Kawasan yang baru, sehingga nanti secara kelembagaan semua bisa diurus untuk keutuhan lembaganya gitu ya. Hanya dari 2021 sekarang 2024 akhir, kurang lebih 3 tahun berarti. Bukan lagi 6 bulan. Ya kan? Berarti sudah 12, 24, 36 bulan. Benar. Lebih 30 bulan dari target. Ya kan, dari amanahnya 6 bulan nih. 6 bulan. Sekarang udah 36, berarti kelebihan 30 bulan. 30 benar. Itu belum juga terbit Kepres mengenai Dewan Kawasan. Jadi dia bentuknya Kepres, keputusan Presiden, nanti beliau yang menandatangani untuk SK Dewan Kawasannya, yang melantik juga, sehingga baru nanti kami yang di bawah-bawahnya ini bisa secara kelembagaan bisa diselesaikan lah gitu, kita mengurus kesana kesininya. Jadi memang yang pertama adalah kelembagaan. Memang karena kelembagaan ini belum selesai, tentu secara power atau kekuatan kita untuk memberi kebijakan, terus melihat kebutuhan itu sangat minim di daerah. Kita sering terhambat karena tadi secara aturan, secara PP ada di kita tanggung jawabnya, namun karena secara kelembagaan kita belum 100% selesai, sehingga banyak kebijakan yang kita belum bisa laksanakan. Nah, mau nggak mau kita bawa ke pusat lempar lagi ke kita. Ini kan secara PP sudah ada di BP, ya tapi kita belum bisa laksanakan. Termasuk yang paling krusial itu adalah pungutan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi investasi itu diharapkan hadir di Indonesia sebagai salah satu penunjang untuk meningkatnya ekonomi kita, ya kan? Salah satu yang meningkatkan itu adalah pendapatan yang diberikan atau didapat dari aktivitas investasi tersebut dong. Nah,
kita yang seharusnya ketika investasi tadi hadir, mereka bayar PNBP, kita bisa masukkan ke negara, ke kas negara, yang notabene akan meningkatkan juga pendapatan negara. Pendapatan negara. Hari ini kita belum bisa lakukan. Jadi sangat amat luar biasa ini. Iya, Kita diminta untuk hadirkan investasi, Iya. tapi kita kesulitan untuk memberikan hak negara. Oke. Kurang lebih gitu. Itu hak negara kan, PNBP itu kan hak negara ya, pendapatan negara. Sehingga memang itu berpotensi menjadi sebuah masalah. Itulah yang kita lagi kejar agar bagaimana segera kelembagaan kita bisa selesai, sehingga kita bisa pungut PNBP-nya, tentu kita bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara secara signifikan. Yang kedua, kendala yang mungkin dihadapi oleh BP Kawasan Bintan hari ini, yaitu adalah prosedur perizinan. Walaupun saat ini secara aturan memang sudah terintegrasi antara kita dan pusat gitu ya, melalui aplikasi melalui sistem OSS RBA, tapi tetap kita harus akui bahwa masih ada kelemahan. Yang paling sering terjadi itu adalah mengenai kecepatan. Bagaimana ketika pelaku usaha berusaha mendapatkan legalitas atau izin dari kita, itu masih banyak prosedur yang perlu dilalui, lempar ke sana ke segala macam. Walaupun itu melalui dia hanya mendapatkan satu sistem, tapi kan di dalam sistem itu kan tetap dilempar ke para pemangku kebijakannya kan, benar. pada pihak-pihak yang berwenang, sehingga itu cukup panjang prosesnya. Dan yang kedua itu terhadap kondisi sistem kita yang kadang-kadang suka down. Itu nggak bisa kita pungkiri bahwa beberapa kali kami mengalami kendala, laporan dari para pelaku usaha tuh sistem kita yang down. Belum lagi error dan lain-lain. Yaitu mungkin masalah-masalah yang umum terjadi terhadap human error itu terhadap sistem. Hanya kita berharap tentunya itu bisa jauh lebih baik ke depannya, sehingga tidak menjadi salah satu kendala yang perlu dihadapi oleh para pelaku usaha maupun kami juga sebagai user aplikasi tersebut, sistem tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentunya kendalanya adalah persaingan dengan kawasan lain. Di Kepulauan Riau sendiri itu berdasarkan kondisi hari ini itu ada 4 BP. Apa saja, Pak? Tentu yang paling tua BP Batam. Kedua adalah BP Bintan. Yang ketiga adalah BP Tanjung Pinang. BP Tanjung Pinang. Dan yang keempat adalah BP Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Oh, yang di Karimun. Jadi tentu yang paling berat adalah kita bersaing dengan Batam. Karena Batam itu sudah menjadi sudah mengarah terhadap kota maju. Yang dimana memang hampir seluruh daratan atau kawasannya sudah terbangun investasi-investasi. Karena memang ya sebetulnya secara umur pun sudah berbeda ya. Wajar kalau misalkan mereka lebih dulu berkembang atau maju. Dan itu juga bukan dalam arti ini kita bicara persaingan secara sehat. Juga ini menjadi pecutan bagi kami di Bintan bagaimana untuk bisa lebih lagi melakukan banyak hal di BP Kawasan Bintan agar dapat mengejar atau paling tidak menyamai pembangunan yang ada di Batam pada saat ini. Itu yang berapa tadi? Ketiga. Dan yang terakhir itu masalah yang kita hadapi setiap tahunnya, yaitu keterbatasan SDM. Keterbatasan sumber daya manusia ini selalu menjadi masalah di setiap tahunnya kami. Setiap tahun. Ya, karena yang mungkin saya bisa sampaikan tadi, mungkin kawan-kawan masih ingat, saya sempat sampaikan bahwa BP ini secara kelembagaan belum selesai, belum utuh. Di mana kami sebagai sebuah lembaga itu belum bisa menganggarkan untuk honorarium maupun gaji, sehingga kita kesulitan untuk merekrut SDM potensi agar dapat bisa berkontribusi di BP. Karena kita nggak tahu harus ngegajinya pakai apa gitu kan, karena kita belum boleh menganggarkan untuk honorarium tadi. Hari ini kita mengoptimalkan bantuan dari pemerintah daerah. Di mana kita memohonkan pada pemerintah daerah agar dapat dalam artian memperbantukan atau mengkaryakan pegawai mereka untuk membantu di BP Kawasan Bintan itu sendiri. Sehingga memang tidak aneh bahwa hari ini
kepala dinas, ada beberapa kepala dinas maupun sekretaris kepala dinas itu menjadi bagian juga sebagai pegawai di BP BP Bintan. Bintan. Jadi karena memang ada beberapa posisi yang perlu diisi oleh ASN karena memang itu sangat teknis sehingga memiliki syarat-syarat sertifikasi, memiliki syarat juga kepangkatan dan lain-lain yang notabene memang itu dimiliki oleh ASN, sehingga kita minta diperbantukan atau minta kebijakan dari pemerintah daerah dapat memperbantukan pegawainya di kita. Oke. Mungkin 4 itu yang paling umum Paling umum. dan paling dibutuhkan oleh BP Kawasan Bintan hari ini. Kita nggak tahu ke depannya, tentu pasti masalah itu akan ada terus. Iya. Tapi kita harapkan kita terus bisa juga melewati masalah-masalah Benar itu sekali. dengan pengalaman dan pembelajaran yang kita jalani Sebelumnya, sampai hari ini. Dan alhamdulillah trennya sudah mulai positif lagi BP Bintan. Kemarin kita di COVID sempat khawatir akan turun, tapi terbukti hari ini kita survive dalam artian secara realisasi investasi kita tetap berkembang walaupun tidak signifikan tapi berkembang. Kita khawatirkan karena COVID kemarin banyak pelaku usaha yang pergi hengkang sehingga ini, tapi tidak, hari ini BP Bintan alhamdulillah tetap stabil. Dan kita harapkan terus berkembang dan meningkat tentunya trennya, tidak hanya stabil. Yang kedua juga kunjungan mancanegara kita sudah mulai kembali pulih. Yang kita harapkan juga tentunya nanti meningkat juga. Iya, benar sekali. Karena sangat amat disayangkan apabila kawasan pariwisata kita sepi. Karena Bintan itu tercatat sebagai kawasan pariwisata dengan kunjungan turis mancanegara atau turis asing tertinggi nomor 2 setelah Bali di Indonesia. Wow, keren banget. Jadi mungkin orang banyak yang berpikir nomor 2 tuh ini saya bicara kunjungan turis internasional ya, mancanegara. Orang berpikir Labuan Bajo, ini bagus semua. Indonesia tuh gak ada yang jelek. Semua tempat pariwisata di Indonesia tuh luar biasa, keren. Labuan Bajo, Lombok, habis itu Raja Ampat, itu luar biasa semua. Tapi alhamdulillahnya Bintan dinobatkan sebagai kawasan pariwisata dengan kunjungan turis internasional tertinggi nomor 2 setelah Bali. Dan setiap tempat wisata tuh punya ciri khas masing-masing kan ya Pak? Meskipun semuanya tuh indah, tapi di Bintan tuh ada ciri khas sendiri yang di tempat itu tuh nggak ada, teman-teman gitu. Nilai jual tersendiri ya. Nilai jual tersendiri. Jati diri lah, jati diri kita. Oke, pertanyaannya sudah habis Bapak. Mungkin sebentar lagi akan selesai. Pertanyaan Eptanas nggak ada di sini, biar saya jauh juga. Atau tidak sermat nggak ya? Nggak ada Pak, nggak perlu tidak sermat ya kita di sini. Oke. Mungkin next podcast kali ya Pak. Insya Allah ya, kalau itu ya, Insya Allah lah ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat Bintan atau yang sedang menonton? Pertama untuk masyarakat Bintan atau Kepulauan Riau umumnya, ayo datang ke Bintan, nikmati pariwisata kita yang ada di Bintan. Jangan khawatir, Bintan bukan tentang hanya Lagoy. Kita juga lagi berupaya untuk membuka kawasan-kawasan pariwisata baru dengan basis-basis sumber daya alam yang baru. Saya berharap sebelum turis-turis asing menikmati itu, saya berharap kawan-kawan yang terutama ada di Kepulauan Riau duluan deh yang bisa menikmati itu. Ya kan tuan rumah kita kan. Sebagai tuan rumah. Iya, masa turis asing bisa cerita kemana-mana, tapi tuan rumahnya tuan belum rumahnya pernah. Iya, itu yang disayangkan kan. Iya, benar sekali. Kesadaran itu gitu. Oke. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kami juga BP Bintan tentu mohon doa dari seluruh masyarakat Kepulauan Riau tentunya agar yang menjadi cita-cita kami untuk meningkatkan realisasi investasi dan mengembangkan kawasan Bintan menjadi kabupaten maju itu dapat segera terrealisasi. Amin. Dan bisa memberi dampak positif tentunya bagi seluruh masyarakat terutama yang ada di Pulau Bintan. Kami berharap bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Dan juga bisa meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat di Bintan khususnya. Oke. Cukup? Itu saja. Mungkin sekian Pak dari saya. Saya mohon maaf apabila ada
kesalahan kata selama podcast ini berlangsung. Insya Allah dimaafkan. Oke, mungkin kita next jika Bapak ada kesempatan lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak semuanya.